Baik, kita sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, kita perlu mereview sedikit mengenai mutation testing, khususnya mengenai perhitungan mutation score. Ada beberapa pertanyaan kemarin dan minta dijelaskan kembali. Nah, jadi kembali dulu ke prinsip pelaksanaan mutation testing. Ingat, mutation testing tujuannya adalah untuk mengukur adequacy dari test suite, kemampuan test suite dalam mendeteksi semua fault yang mungkin ada, sehingga kita dengan sengaja membuat fault yang kita sebut dengan mutan, kemudian sebanyak apa mutan yang bisa dideteksi oleh si test suite kita. Itu adalah tujuan dari mutation testing. Jadi kita udah punya test suite, generate program test cases atau test suite, kemudian kita merannya ke program yang bukan mutan atau original program, kemudian kita run lagi ke mutan, kemudian kita bandingkan. Ya, bandingkan apakah output dari yang waktu kita eksekusi dengan original program, which is menjadi expected output, dengan mutan menjadi actual output. Kalau berbeda, berarti si test case berhasil mendeteksi mutan tersebut. Ya, atau kemudian kita sebut dengan nanti mengkill mutan itu. Oke. Ya, jadi mutan itu sengaja dibuat, diseeded, diinjek terhadap program. Ya, dan caranya bagaimana kemarin sudah kita bahas ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa uh, ada dua jenis mutan. Ini kemarin yang agak bingung, mana yang ekuivalen dan mana yang disebut dengan killable. Ya, ekuivalen itu sebenarnya non killable mutan, mutan yang tidak akan bisa di-kill. Ya, jadi dibuat mutan kan, membuat mutan itu kan orang belum tahu itu apakah bisa di-kill atau tidak. Tapi dia rubah dengan strateginya, apakah tipe yang diubah, apakah operator, apakah operan, itu bisa berbagai cara gitu kan. Kemudian dieksekusi dengan ini. Nah, itu ada dua jenis, adalah cannot be killed dan killable. Ya, apa yang cannot be killed? Jadi kalau dalam sebuah proses mutation testing, kamu melihat ternyata ada mutan yang tidak berhasil di kill, itu belum tentu cannot be killed. Tapi itu adalah karena test case saya tidak mampu mendeteksi sehingga tidak bisa di kill. Tolong dibedakan ya. Jadi kalau itu bukan equivalent, itu adalah non killed mutan ya. Jadi equivalent mutan adalah mutan yang tidak akan bisa di kill oleh test case apapun, bukan hanya test case yang ada di test suite, test case ya, apapun gitu ya. Nah, jadi dalam menghitung tes mutation score, ya ini rumusnya kan, mutation score itu sama dengan 100 dikali dead mutants per non equivalent mutant. Sebenarnya n kurang e itu adalah non equivalent mutant atau killable mutant, mutan yang bisa di kill. Sehingga rumusnya adalah jumlah semua mutan dikurangi equivalent mutan, mutan yang tidak bisa di kill. Ya, jadi kemarin yang bilang skornya antara 100 dan 0. Ya enggak. Dia kan 100 kalau semua yang killable mutan, mutan yang bisa di kill itu terdeteksi. Sehingga yang terdeteksi adalah dead, yang killable memang ini. Jadi ini kan satu per satu, akhirnya jadi 100. Tapi kalau misalnya kita sebut yang bisa dideteksi, saya punya number of mutant 10, kemudian dead 8. Yang dua yang tidak terdeteksi itu sebenarnya killable mutant, tapi tidak terdeteksi. Ya berarti dia akan menjadi 8 dibagi 10. Karena ekuivalen kan 0. Yang dua tadi sebenarnya non ekuivalen yang tidak terdeteksi. Akan berada di bawah 100. Jadi prinsipnya kalau ada mutan yang sebenarnya harusnya bisa di kill, tapi oleh test suite tidak bisa di kill, mutation score pasti di bawah 100.
ya. Jadi jumlah dari dead mutants dengan number of equivalent mutants itu nggak bisa lebih besar dong dari n, ya, dari number of mutants, ya. Jadi jangan sampai salah pengertian waktu kamu coba tes suitemu, ternyata ada mutan tidak terdeteksi. Itu bukan ekuivalen, belum tentu jadi ekuivalen. Bisa ekuivalen, tapi juga bisa ekuivalen, tapi kemungkinan besar itu adalah non unkilled mutants, ya. Jadi kamu harus bisa memang mengetahui mana dong ekuivalen, Pak. Ya kamu harus mengerti letak letak kode itu ada di mana, letak faultmu ada di mana, seeded atau injected faults tadi ada di mana, sehingga kamu bisa mengcompile programmu sendiri dan kamu akan lihat bahwa sebenarnya mutan ini adalah tidak akan terdeteksi oleh test case apapun, gitu ya. Nah, coba contoh paling sederhana dari sebuah equivalent mutan. Misalnya ini, ada sebuah program P, berarti ini originalnya ya. A sama dengan 2. Kemudian ada statement, if B sama dengan 2, maka proseslah B sama dengan A tambah B. Ya, kemudian print B. Sebelumnya print B. Berarti di sini kan diterprintlah 2, kemudian B sama dengan 2 tambah 2, B 4. Ya kan? Nah, kemudian di sini A sama dengan mutannya, ternyata operatornya diubah. Ini tambah menjadi kali. Programnya begini, ini konstanta ya. Jadi int A sama dengan 2, kemudian if B sama dengan 2, sistem print B yang berbeda di sini. Inilah fault yang di seed ya. Perhatikan, apapun nilai yang lain, which is test case kan, test casemu apapun, hasil dari potongan kode ini akan selalu 4 kan B nilai B ya. Akan selalu 4 nilai B. Jadi mau berapa nilai yang lain gitu ya, mau X berapa, Y berapa, nilai B pasti 4. Sehingga program P dan mutan P tidak akan pernah berbeda hasilnya. Artinya mutan ini tidak akan pernah dideteksi. Ini adalah sebuah equivalent mutan untuk kasus ini. Paham ya? Sekarang contoh lain misalnya ini int A sama dengan 2. If B sama dengan 2 begini ya. Kemudian ternyata saya ubah gitu kan. Double A sama dengan 2. Beda kan? Int A sama dengan menjadi double A sama dengan 2 itu ini juga menjadi mutan karena sudah berbeda programnya. Tapi apakah hasil B akan berbeda kalau ini saya buat double dan saya buat integer? Ternyata hasilnya sama. Mau nilai B, nilai yang lain berapapun, test case-mu berapapun, hasilnya akan tetap sama untuk B. Yang seharusnya ini berbeda gitu kan. Jadi itu juga equivalent mutan. Jadi kamu harus bisa mengecek juga, misalnya kamu kemarin di praktikum print tokens punya 8 mutan. Apakah 88 itu non-equivalent mutants? Awalnya harus ada begitu. Kemudian kamu deteksi, ternyata ada 3 yang terdeteksi, ya, artinya dead mutants. Ya 3 dead mutants. Yang 5 lagi, apakah itu equivalent? Belum tentu, kamu periksa dulu. Kalau sebenarnya itu adalah killable, kamu jangan sebut itu equivalent. Gitu ya. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan nilai mutation score hanya 100 dan 0. Paham ya? Saya harap sudah paham. Jadi cukup untuk review kita mengenai mutation score. Mudah-mudahan itu mencerahkan dan Anda lebih paham lagi dan bisa mengerti apa itu mutation score. Baik, itu untuk yang pertama ini.